Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan demo prototype dari sebuah aplikasi absensi perkuliahan. Sebelum kita memasuki demonya, mari kita berkenalan. Pertama perkenalkan anggota pertama Saya kami yaitu saya Albert Wijaya. Saya Bulan Hijrati Asyiddah. Saya Selvia Ramadhani. dan saya Zidan Nugrahare. Oke, tanpa memperpanjang waktu, mari kita masuki demo prototype dari aplikasi sistem absensi perkuliahan yang kami bikin. Oke, pertama-tama mungkin akan dijelaskan oleh Selvia Ramadhani. Pada Selvia disilakan. Halaman pertama yaitu terdapat login. Di sini kita bisa memasukkan username dan password. Setelah itu login ke akun yang sudah ada. Lanjut ke tampilan dashboard mahasiswa. Di sini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama ada jumlah total mata kuliah, terus persentase kehadiran, dan ada pertemuan minggu ini. Selain itu juga ada jadwal hari ini, dan di dashboard mahasiswa ini terdapat grafik kehadiran di mana ada fitur-fitur yang bisa kita lihat, yaitu ada grafik yang berwarna hijau, yaitu grafik itu tandanya itu hadir, ada nada grafik warna kuning itu izin atau sakit, dan grafik warna merah itu menandakan kalau absen. Grafik ini memberikan rincian visual yang cepat dan mudah dicerna mengenai status kehadiran di setiap mata kuliah. Next. Oke, selanjutnya untuk bagian absensi akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Albert Wijaya. Kepada Albert disilahkan. Oke, terima kasih moderator. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian absensi mahasiswa, yaitu bagian inti dari aplikasi sistem absensi ini. Di halaman absensi sendiri terdapat sebuah map yang menunjukkan lokasi dari mahasiswa untuk melakukan absensinya. Dengan adanya map ini, maka mahasiswa hanya bisa melakukan absensi melalui tempat jika sudah berada di tempat yang sudah ditentukan. Dan juga di sini bisa dipilih lewat menu drop down-nya mata kuliah apa yang sedang dijalani dan status kehadirannya. Kita bisa pilih untuk status kehadiran. Ada 3 opsi, yaitu hadir, izin, dan sakit. Kalau kita pilih opsinya, maka kita tekan untuk bagian check-in sekarang untuk absennya. Ini ada juga jika misalnya mahasiswa tidak berada di lokasi atau melewati dari waktu yang sudah ditentukan, maka dia akan memberikan sebuah pop-up yang menunjukkan bahwa sudah tidak bisa lagi melakukan absen. Jika mahasiswa melakukan absen pada waktunya, maka sistem akan meminta sebuah foto untuk membuktikan bahwa mahasiswa berada di lokasi tersebut dan bukan orang lain yang memakai akun dari mahasiswa itu sendiri. Seperti ini contohnya. Kalau kita klik itunya, maka akan muncul foto dan akan muncul pop-up menunjukkan kalau sudah melakukan absen. Baiklah, mungkin itu saja dari bagian absensinya. Oke, terima kasih kepada Albert. Selanjutnya, yaitu pada bagian riwayat yang akan disampaikan oleh Bulan. Pada Bulan, silakan. Baik, terima kasih moderator.
Pada halaman riwayat ini, kita dapat melihat riwayat absensi kehadiran setiap pertemuan dari mahasiswa yang bertujuan yang menampilkan tabel pada halaman daftar dan setiap pertemuan yang telah diikuti oleh mahasiswa tersebut. Terdapat kolom tanggal, lalu mata kuliah, dan status. Secara kolektif membentuk riwayat kehadiran yang detail untuk setiap pertemuan. Pengguna bisa memfilter per mata kuliah menggunakan drop-down semua mata kuliah. Lalu pada halaman riwayat ini, mahasiswa dapat melihat waktu seperti tanggal dan jam dalam pengisian absensi. Informasi ini tersedia di halaman riwayat. Tabel riwayat memiliki kolom tanggal, contoh seperti 25 April 2025, dan kolom waktu seperti pada pukul 8:15. Kombinasi kedua kolom ini memberikan catatan waktu yang presisi kapan mahasiswa atau user melakukan absensi untuk setiap pertemuan. Lalu, mahasiswa juga dapat melihat status kehadiran terlambat atau tepat waktu setiap pertemuan per mata kuliah yang sedang dijalani. Yang pertama itu ada di bidang status kehadiran. Di sisi kanan pop-up, lokasi perkuliahan, terdapat bidang yang dengan jelas berlabel status kehadiran. Lalu, terdapat nilai seperti hadir atau terlambat, tepat di bawah status kehadiran. Nilai yang ditampilkan adalah hadir atau dengan status terlambat. Ini secara eksplisit menunjukkan bahwa sistem mengindikasikan ketika suatu kehadiran terlambat. Mungkin sekian dari halaman riwayat yang saya jelaskan. Saya akan kembalikan kepada Ray. Baiklah, untuk screen yang terakhir dan sebagai penutup yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini ada screen statistik, yaitu menampilkan sebuah statistik kehadiran dari seorang mahasiswa sepanjang semester ini, di mana di sini kita dapat memilih mata kuliah sendiri, yaitu di sini ada 4 macam mata kuliah berupa arsitektur komputer, basis data, matematika diskrit, dan pemrograman web. Kemudian di sini kita dapat memilih tanggal untuk mengetahui kapan kehadiran tersebut dilakukan. Di sini terdapat penjelasan berupa total pertemuannya, kehadirannya, izin atau sakit yang dilakukan mahasiswa, serta absennya. Kemudian di kolom ini terdapat sebuah grafik kehadiran mahasiswa tersebut dalam seminggu, per minggu. Kemudian di sini ada kolom berupa grafik bar gitu, presentasi kehadiran per mata kuliahnya. Ini yang hijau, gambar hijau ini menjelaskan bahwa mahasiswa telah 90% hadir mengikuti kelas tersebut. Oke, untuk selanjutnya yaitu pada bagian pengaturan. Di sini yaitu pengaturan dari aplikasi sistem absensi perkuliahan. Kita dapat memilih atau mengatur mulai dari nama lengkap, bukan mengatur, lebih ke melihat nama lengkap atau profil penggunanya, serta mengetahui notifikasi apa saja yang dapat kita terima. Dan di sini kita juga bisa mengganti ataupun menghidupkan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi, seperti mengubah password atau logout otomatis, serta verifikasi lokasi. Dan yang terakhir, setelah semua
fitur-fitur ini kita dapat keluar untuk kembali ke halaman login. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada demo prototype dari sistem aplikasi absensi perkuliahan yang kami buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan. Terima kasih telah memperhatikan. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.